Shalom saudara-saudara, saat teduh kita dari Yesaya 62 ayat pertama sampai 12. Demikian sabda Allah. Yesaya 62 ayat pertama sampai 12. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan bergirang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi masyhur di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan minum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan susah payah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran di tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Saudara-saudara, akibat ketegar tengkukannya, bangsa Yehuda didisiplin oleh Allah. Dan dalam masa pendisiplinan itu, umat Allah mengalami berbagai-bagai pengalaman yang buruk. Tentunya juga reputasi sebagai umat menjadi buruk juga di mata bangsa-bangsa. Apakah berarti Allah tega mempermalukan umatnya sedemikian rupa? Jawabannya bukan. Bukan Allah yang mempermalukan umatnya, tetapi umat sendirilah yang mempermalukan diri mereka sendiri dengan mengabaikan peringatan-peringatan Allah, sehingga pendisiplinan dijatuhkan. Sikap Allah tidak pernah berubah kepada umatnya, sekalipun reputasi umat buruk dan hancur. Di tangan Allah, umat tetaplah miliknya yang dikasihinya. Kasih dan pemeliharaan Allah itu dinyatakan dengan firman ini. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu.
Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia Tuhan yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saudara-saudara, barangkali saja saudara ada pada posisi yang seperti bangsa Yehuda. Reputasi menjadi buruk dan hancur, saudara menjadi cemoohan banyak orang, dan kalaupun itu benar, kita masih punya Allah yang hidup, yang menerima kita apa adanya, sekalipun reputasi kita hancur lebur. Tuhan tetap menerima kita dan memulihkan kita. Percayalah dan jangan bimbang hati. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Ai Kuliocu Cik Tan Giok Li. Tuhan menolongmu senantiasa dan terus menjagaimu seperti Tuhan menjaga umatnya zaman dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak pernah berubah kasih-Mu, tidak pernah mengubah panggilan-Mu. Sekalipun kami mempunyai reputasi yang buruk dan hancur, bahkan menjadi cemoohan banyak orang, Tuhan tetap memiliki dan menjadikan kami milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Berdoa untuk yang berulang tahun hari ini, Ai Liuju dan juga Cik Tan Giok Li. Tuhan Engkau tolong sehingga mereka berdua memiliki iman seperti yang Tuhan kehendaki, iman yang berpaut kepada Allah. Hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk doa puasa yang telah dimulai dari pagi hari. Semua umat-Mu yang mau belajar mendisiplin rohaninya, benar-benar mengerti mengapa harus berpuasa, biarlah itu mendorong mereka memiliki disiplin di hadapan Tuhan. Sadar benar tujuan puasanya dan juga mengikuti pembinaan iman. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biar umat Allah benar-benar memahami tujuan rohani berpuasa. Kami juga mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tuhan, tolonglah gereja-Mu, tolonglah umat-Mu, agar di dalam kehidupannya benar-benar menjadikan Tuhan adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.